Shalom everyone. Di tengah dunia yang semakin gelap, Tuhan memanggil kita untuk satu tujuan penting, menjadi penuai yang disucikan hatinya. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana panggilan ini relevan untuk kita semua. Bukan sekedar teori, tetapi sebuah ajakan untuk melangkah sekarang. Setiap kita orang percaya dipanggil untuk mencerminkan kasih Kristus di tengah dunia yang terhilang. Hal ini sesuai dengan yang dituliskan dalam Filipi 2 ayat 15-16a. Supaya kamu tiada bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang jahat dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Ayat ini bukan untuk menuntut kita harus sempurna terlebih dahulu baru bisa menuai. Namun, seseorang tidak dapat menjadi penuai jiwa bila ia sendiri belum mengalami kelahiran baru dan penyucian hati. Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kata kujadikan dalam bahasa Yunani juga berarti membentuk atau mempersiapkan. Sebelum diutus untuk menuai, Tuhan lebih dulu memperlengkapi kita. Yesus menegaskan, "Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Itu sebabnya para murid harus dipenuhi Roh Kudus sebelum menjadi penuai. Sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat bagaimana Tuhan bisa menjadikan kita penuai. Ketika seseorang bertobat, lahir baru dan dipenuhi oleh Roh Kudus, hatinya akan dipenuhi kasih Allah dan belas kasihan akan jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka yang telah disucikan inilah yang akan dipercaya Tuhan untuk membawa orang-orang datang kepadanya dan dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Penuai yang telah disucikan hatinya akan memiliki 3 ciri utama, yaitu pertama, memiliki hati Kristus. Dalam Matius 9 ayat 13, Yesus berkata, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kerajaan Allah berakar pada belas kasihan Allah, seperti dalam perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Kita melihat bagaimana Yesus mencari dan memanggil orang berdosa supaya kembali kepada kasih Bapa. Misinya yang utama adalah menyelamatkan mereka yang terhilang. Penuai sejati terbeban bagi mereka yang belum mengenal Kristus, seperti Paulus yang merasa berhutang memberitakan Injil. Kedua, memiliki hati untuk memuridkan. Amanat Agung menegaskan bahwa tugas utama orang percaya bukan hanya memberitakan Injil, tetapi juga menjadikan semua bangsa murid Kristus. Artinya, orang yang telah diselamatkan perlu dibimbing, diajarkan, dan dimuridkan agar terus bertumbuh dan hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Gereja mula-mula adalah contoh yang nyata. Setelah 3.000 jiwa bertobat karena mendengarkan khotbah Petrus, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, memecahkan roti, dan berdoa. Untuk apa? Supaya orang yang sudah dibenarkan ini hidupnya sungguh-sungguh benar dan berkemenangan. Penuai sejati pasti mau dimuridkan dan memiliki hati untuk memuridkan. Ketiga, memiliki hati yang mau taat kepada panggilan. 1 Petrus 4 ayat 10 menyatakan, "Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Tuhan telah memberikan karunia dan panggilan kepada setiap orang percaya. Sadari bahwa karunia dan panggilan itu bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk melayani sesama. Setiap kita dipanggil dan diperlengkapi untuk suatu tugas yang spesifik dalam kerajaan Allah. Saudara, penuaian besar sedang terjadi. Namun, Tuhan tidak mencari sekedar tenaga. Dia mencari hati. Hati yang telah disucikan, hati yang memiliki belas kasihan, hati yang rindu memuridkan, dan hati yang mau taat kepada panggilannya. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menjadi saksi, tetapi menjadi penuai. Dan penuai sejati adalah mereka yang telah dipersiapkan olehnya.
Inilah waktunya, Harvest Now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan Mazmur 91 dan 5 arti Pentakosta ketiga. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Mari siapkan hati kita pagi ini. Kita mau datang sama Tuhan Yesus dengan satu kerinduan. Kita mau datang memuji, memuliakan namanya. Mari siapkan hati kita lebih lagi. Biar setiap nyanyian kita keluar dari dalam lubuk hati kita. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku.
aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Kita bawa pujian ini dengan segenap hati. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, oh, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Katakan lebih lagi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara sendiri katakan, aku bernyanyi bahagia, karena kami memuji Yesus. Kami mau bernyanyi buat Yesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Mari sekarang sembah Dia. Sembah Dia, bernyanyi baginya. Sama-sama aku bernyanyi bahagia, oh, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia,
memuji Yesus selamanya. Lebih lagi katakan, aku bernyanyi bahagia, oh, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, yes Lord, bahagia karena memuji Yesus selamanya. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Sorak-sorai buat Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Mari lebih lagi kita mau tinggikan Dia, sebab Dia di sini. Haleluya. Di dalam laba-laba. Haleluya. Katakan, how great, how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great. Thank you, Lord Jesus. How great is our God. Serukan Jesus' name, oh, Jesus' name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. Jesus' name, oh, Jesus' name above all names. You are worthy of all praise. Yes, Lord. My heart will sing, how great is our God. Lebih lagi, how great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great, oh, how great is our God. Thank you, Lord Jesus. Kau besar Tuhan.
kebesaran-Mu Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan apapun ya Tuhan. Sungguh Kau dahsyat luar biasa buat kami. Bahkan Engkau Tuhan yang menjadi sobat kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom saudara semuanya, shalom. Coba lihat kanan kiri belakang, katakan shalom. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Tidak terasa kita sudah ada di bulan yang baru. Tapi kita percaya sepanjang hidup kita bahwa ada satu sobat kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita mau sama-sama menari buat Tuhan. Ayo yang bisa menari, menari. Amin. Amin. Ada satu sobatku yang setia. Bilang sama sebelahnya. Tak pernah dia Tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ayo buka suaranya, buka suaranya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, Namanya Yesus. nama Yesus yang Menghibur hatiku. Lebih lagi. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. lebih lagi. Namanya Yesus. Ayo semua tangannya yuk. Namanya Yesus, Amin. nama Yesus Yang sebelah sini belum, yang sebelah sini. menghibur hatiku. Amin, amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, Nama Yesus yang menghibur hatiku. saudara sendiri katakan. Namanya. Bisa lebih keras lagi. Amin. Thank you Lord. Nama. Ayo semuanya menari buat Tuhan. Ke kanan ke kiri sama-sama. Haleluya. Biar kita bangga punya Tuhan Yesus. Amin. Thank you Lord Jesus. Ayo ini suaranya lebih keras lagi ya. Katakan. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, oh. Namanya Yesus, Amin. namanya Yesus, Nama Yesus yang menghibur hatiku. sebab nama Yesus. Namanya Yesus, Yes Lord. namanya Yesus, Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. tepuk sebelahnya, tepuk. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan, biar nama Yesus yang terus menghibur kita. Amin. Amin. Haleluya. Yuk tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kami gak pernah ragu Tuhan untuk ikut Yesus. Tak pernah ku ragu akan
kesetiaan-Mu. Engkau pegang hidupku. Amin, amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Semuanya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan. Dari mana? Dari Kau Sampai kapan? selamanya. Haleluya. Sekali lagi kita berkata, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Thank you Lord Jesus. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Serukan, Yesus Kaulah Raja Dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Ayo yang belakang belum. Amin. Bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan. Thank you Lord. Dari kemuliaan Sampai kemuliaan selamanya. Serukan haleluya. Amin. Thank you Lord. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah buat kami Tuhan. Katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya. Sekali lagi katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya. Selamanya. Lebih lagi, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Kita berjalan. thank you Lord. Dari kemuliaan sampai Sekali lagi, hanya Kau Tuhan, sumber. kekuatan. Ayo saling memberkati. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Thank you Lord. Katakan amin. Haleluya. 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 Gereja ini ada karena penyertaan Tuhan. Amin. Amin. DNA kita adalah Restorasi Pondok Daud. yang artinya Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada jam. kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari semua kita dalam ruangan ini siapkan hatimu buat kebenaran firman Tuhan. Mari semua ambil waktu, pejamkan mata kita. Mari datang sama Tuhan yang dahsyat, yang menciptakan, yang menyediakan segala sesuatunya. Mari datang lebih lagi sama Tuhan Yesus. Mari datang sama Tuhan Yesus lebih lagi.
manifest himself. Serukan lebih lagi. Yahweh Rafa Elohim. Yes, Lord. Shaddai. Yes, Lord. Jireh. Hadirlah Tuhan Yesus. Adonai will manifest himself. Hadirlah Tuhan Yesus. Yahweh, 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 Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Mari saudara sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Saudara sendiri katakan Yahweh, Yahweh. Yes, Lord Jesus. Mari ambil waktu biar musik naikkan pujian ini. Jesus. Jesus. Mari jangan lewatkan jam ini. Jangan lewatkan jam ini tanpa kita ketemu Tuhan Yesus. Jesus. Yahweh, Yahweh, hadirlah di sini. Kami gak layak. Yes, Lord. Kami gak layak Tuhan. Kami gak layak. Mari saudara jangan biasa-biasa. Lebih lagi katakan, oh Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, yes Lord. Mari satu suara katakan Yahweh, Rafa, Elohim, Elohim, Shaddai, yes Lord, yes God. Lebih lagi katakan, oh
Rafa, Yahweh, Rafa. Kami memanggil Engkau ya Tuhan. Elohim, Shaddai, Shaddai, ya Tuhan. Jireh, Adonai will manifest Himself. Nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat umat-Mu memanggil nama-Mu ya Tuhan. Kami memanggil Engkau Tuhan Yesus, Allah penyembuh, Allah yang menyediakan, Allah yang perkasa, oh Allah yang maha tinggi, itulah Engkau Yesus. Huraba-raba, mari panggil nama Yesus, saudara panggil dia Yesus. Huraba-baba, Yesus, Yesus, Yesus. Oh, mari sembah doa dalam roh, saudara doa dalam roh. Tenggelamkan dirimu dalam kami panggil Engkau, nama-Mu Yesus, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menyediakan, Allah yang perkasa, Allah yang maha tinggi. Ya Tuhan, Yahweh, nyatakan dirimu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami perlukan Engkau hadir, bukan hanya di dalam ibadah ini, bukan hanya dalam hidup kami. Kami perlukan Engkau hadir di tengah-tengah Indonesia ya Tuhan, di tengah-tengah kota kami, untuk memulihkan negeri dan untuk menyembuhkan tanah yang telah Kau berikan kepada kami sebagai umat-Mu. Nyatakan kehendak-Mu lewat firman-Mu, dan biarlah di dalam setiap pemberitaan firman kami lihat Engkau, kami sembah Engkau. Kami ingin lihat Engkau di dalam firman-Mu. Kami ingin menyembah Engkau dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Kami tahu perkataan manusia sangat terbatas dan tidak punya kuasa. Kami inginkan Engkau yang berbicara kepada kami. Ya, kami Tuhan. lapar, kami haus. Ya Tuhan, terima kasih. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap. Dalam nama Yesus. Yang siap dilawat Tuhan katakan amin. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling terbaik. 1 menit kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang Haleluya. Dia Allah yang luar biasa. Dia Yesus. Haleluya. Allah yang menyembuhkan, Allah yang menyediakan, Allah yang dahsyat, Allah yang maha tinggi. Ya. Siapa namanya? Yesus. Yesus. Siapa namanya? Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara.
Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Khotbah hari ini adalah khotbah yang sangat saya gumulkan dan membuat hati saya sangat gelisah. Terkait dengan apa yang sedang terjadi dengan Indonesia hari-hari ini. Jadi khotbah hari ini saya beri tema Lord Heal Our Land. Bukan kebetulan saudara ya, kata-kata ini di dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14 ya, yang dimana dikatakan Tuhan akan menyembuhkan negeri, memulihkan negeri. Kata Lord itu ya, dalam bahasa Ibraninya adalah Yahweh. Nah saya sama Bu Ika nggak janjian. Betul ya Bu Ika ya, saya khotbah apa, Bu Ika nyanyi apa, kita nggak janjian. Tapi tadi kita menyerukan nama Tuhan. Betapa ajaibnya Tuhan mengatur semuanya ini. Berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan. Yuk kita sama-sama membaca ayat ini. 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Kita baca pelan-pelan saudara ya. 2, 3. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi tema khotbah hari ini diambil dari kalimat terakhir dari ayat ini, memulihkan negeri mereka, heal our land. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi di dalam ayat ini? Ketika dikatakan tidak ada hujan, itu artinya tidak ada panen yang bisa diharapkan. Tidak ada panen berarti tidak bisa makan. Tidak ada panen berarti tidak ada uang masuk. Jadi kalau kondisi di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 ini kita mau proyeksikan ke kondisi masa kini, ini kira-kira beras sulit dicari, PHK banyak terjadi, ada banyak orang yang gak bisa hidup. Gitu ya, tidak ada hujan. Jadi bukan sekedar masalah hujan turun atau enggak, tapi dampak yang ditimbulkan bagaimana kalau hujan itu tidak turun. Kalau hujan gak turun dan tidak ada panen, kenapa orang gak bisa makan? Karena yang kedua terjadi ini, belalang memakan habis hasil bumi, berarti simpanan yang sudah ada, panen yang mungkin, gabah yang dikeringkan untuk kemudian disimpan dan dipakai pada saat dibutuhkan, bahkan ini pun dikatakan habis dimakan oleh belalang. Tidak ada panen, tidak ada pemasukan, dan tidak ada yang bisa disimpan. Kondisi yang ketiga dikatakan terjadi yang namanya penyakit sampar. Penyakit sampar bicara tentang penyakit yang menyebar luas tanpa kendali. Kita nggak sulit membayangkan penyakit sampar karena kita baru saja melewati yang namanya COVID. Tapi ini penyakit sampar ini bukan hanya penyakit secara fisik. Kalau kita mau bayangkan seperti apa hari ini bukan hanya COVID. Penyakit yang menyebar luas tanpa kendali ini termasuk penyakit korupsi, cinta uang, tidak perhatiin rakyat dan segala macam. Ada banyak penyakit sosial yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan saudara jangan sampai kita melupakan bahwa semua yang terjadi ini, jangan sampai kita berpikir Tuhan lagi tinggalkan Israel, Tuhan lagi tinggalkan Indonesia, Tuhan lagi lepas kendali. Tidak sama sekali. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, siapa yang menutup langit, siapa yang membuat belalang muncul, siapa yang melepaskan penyakit sampar. 3 kali disebut aku, dan aku. Tentu Tuhan tidak pernah menghadirkan kejahatan. Yang sepakat katakan amin. Tapi Tuhan bisa mengizinkan semuanya ini terjadi. Nah, kepada siapa hal yang mengerikan ini terjadi?
Tuhan lagi berurusan dengan siapa di dalam ayat ini? Saudara, kita gak bisa ragukan lagi ayat ini. Itu Tuhan lagi berurusan dengan umatku. Umatku. Nah, kalau kita dengar kata umatku, slide selanjutnya ya. Kita langsung kepikir, umat Kristen gitu kira-kira saudara ya. Lalu kita lupa apa makna dari umatku gitu. Karena panggilan umatku, boleh nggak slide-nya bergeser ikutin khotbah saya? Oke. Umatku itu bukan sekedar, oh ini orang yang beragama Kristen gitu ya. Tapi umatku di dalam ayat atau juga umatku ini orang yang beragama Yahudi. Orang yang punya ritual kalau setiap hari Sabat beribadah, setiap hari Minggu beribadah. Bukan itu saudara. Perkataan umatku adalah sebuah panggilan. Katakan sama-sama panggilan. Panggilan dari Tuhan kepada umatnya yang menandakan adanya hubungan dan perjanjian dengan Tuhan. Saya mau kasih ilustrasi ya saudara ya. Kalau suami dan istri ada hubungan, ada ikatan, betul saudara? Dan ada panggilan. Saya nggak akan tanya ya saudara panggil apa sama pasangan gitu kan. Tapi pasti ada panggilan gitu ya. Orang yang udah menikah kalau dia panggil say atau honey itu pasti hanya ditujukan kepada satu orang, nggak mungkin ditujukan kepada yang lain. Yang mengerti katakan sama-sama aku tahu. Betul ya. Nah, jadi ada sebuah panggilan khusus yang menandakan yang dipanggil dan yang memanggil punya sebuah hubungan yang spesial, punya sebuah perjanjian. Itulah makna perkataan umatku ketika Tuhan panggil Israel umatku. Berarti Tuhan adalah Allah yang punya hubungan dengan umatnya, bahkan Tuhan yang mengikat janji dengan umatnya. Tuhan yang kita kenal tidak pernah Tuhan yang jauh, Tuhan yang abstrak, Tuhan yang cuma teori, Tuhan yang gak bisa dialami, Tuhan yang gak bisa kita dengar, Tuhan yang gak bisa kita rasakan, Tuhan yang gak pernah memanifestasikan kehadirannya di dalam ibadah, di dalam doa, di dalam kehidupan pribadi kita. Tuhan yang kita kenal itu sangat dekat. Sangat dekat. Namanya Immanuel. Allah beserta kita. Jangan pikir Immanuel yang lain saudara ya. Ini Immanuelnya Tuhan Yesus. Artinya Tuhan dekat dengan umatnya. Nah pertanyaannya tadi ketika dikatakan aku akan memulihkan negeri mereka. Ini negeri siapa? Di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Saudara saya tahu ini ayat yang paling sering kita sebutkan. Tapi mungkin tidak banyak yang merenungkannya dengan dalam. Negeri yang dimaksud negeri mana? Negeri Israel. Israel itu apa? Negeri yang umatnya umat perjanjian, berarti negerinya punya perjanjian dengan Tuhan. Gitu ya. Nah pertanyaannya kalau kita hari ini mau sebut Tuhan, Indonesia juga Tuhan, kami rindu Tuhan berdoa. 2 Tawarik 7 ayat 14 Tuhan terjadi dengan Indonesia. Tuhan bukankah kami umatmu ya Tuhan? Pertanyaannya gini, adakah Indonesia punya perjanjian dengan Tuhan? Yuk kita lihat ayat ini ya. Indonesia punya perjanjian dengan Tuhan kalau orang-orang yang ada di Indonesia, tentu tidak semua gitu ya. Tapi ada bilangan orang-orang di Indonesia yang bisa disebut umat perjanjian. Coba kita lihat Ibrani 8 ayat 10. Siapa itu umat perjanjian? Firman Tuhan katakan begini, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, Ibrani 8 ayat 10 tidak hanya berbicara tentang Israel secara jasmani. Ibrani 8 ayat 10 bukan berbicara tentang perjanjian lama.
Ibrani 8 ayat 10 berbicara tentang perjanjian yang baru yang digenapi di dalam Yesus. Saudara, Ibrani 8 ayat 10 menandakan saudara dan saya yang menerima kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dialah umat perjanjian. Bolehkah kita katakan sama-sama, kitalah umat perjanjian? 2, 3. Berarti ada orang-orang di Indonesia yang mengikat janji dengan Tuhan. Berarti Indonesia ada di dalam perjanjian dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, amin. Ini mesti mantap nih saudara ya. Kalau enggak, kenapa ada orang yang bahkan orang Kristen, tapi enggak peduli sama Indonesia. Enggak peduli ngerampok harta Indonesia. Enggak peduli nyuri uang Indonesia. Bahkan mungkin juga ada orang Kristen yang enggak peduli Indonesia mau ngapain. Yang penting gua kabur aja. Ada hashtagnya, kabur dulu aja. Kenapa demikian? Dia tidak sadar bahwa dia adalah umat yang diikat di dalam perjanjian dan ada di Indonesia. Saudara mau tahu apa yang menjadi ciri dari umat perjanjian? Kalau sesuatu terjadi dengan tanah atau dengan negeri yang Tuhan izinkan, tadi ada hujan tidak turun dan semua habis dimakan belalang dan kemudian ada penyakit sampar. Umat perjanjian itu ngapain kalau sesuatu terjadi dengan tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Sesuatu terjadi dengan negeri yang dengannya Tuhan juga mengikat janji. Nah, saudara, kita melihat di dalam ayat tadi ada 4 tindakan yang menandakan atau mencirikan inilah umat perjanjian. Sesuatu terjadi dengan negeri yang Tuhan berikan kepada mereka. Umat perjanjian ngerti, dia nggak akan cari kambing hitam. Kenapa ya kok bisa nggak ada hujan? Pesawat siapa yang salah? Kenapa nggak ada hujan buatan? Dan mungkin gitu kira-kira saudara ya. Zaman dulu belum ada pesawat. Oh, kenapa ini? Kalau hujan nggak turun saudara, zaman dulu ada 2 pihak yang bisa disalahkan. 1, penguasa cuaca di tanah Kanaan namanya Baal. 2, penguasa cuaca seluruh planet namanya Yahweh. Jadi Israel dulu nyembah Baal, kenapa saudara? Di zaman Elia saudara tahu ya. Ada Baal, ada Asyerah. Karena Baal adalah dewa yang mengendalikan cuaca, dia mengendalikan panen, dia mengendalikan perut orang Israel dan dia mengendalikan mata pencaharian yang ada di Israel. Itulah sebabnya orang Israel dengan gampang tinggalin Yahweh, tinggalin Tuhan yang sejati dan kemudian menyembah Baal. Jadi menyembah Baal bukannya sekedar wah asik ya ritualnya gitu ya, bukan. Tapi karena Baal dipercaya mengendalikan cuaca dan mengendalikan panen. So, ada 2 pihak yang dicari oleh umat Israel kalau sesuatu yang mengerikan terjadi dengan tanahnya. Umat perjanjian, kalau sesuatu terjadi dengan tanahnya, mereka pasti cari Tuhan. Siapa umat perjanjian di tempat ini? Kita cari Tuhan bukan? Di atas semua yang terjadi dengan Indonesia hari-hari ini. Waktu kita datang kepada Tuhan, kenapa? Karena kita umat perjanjian dan tanah ini bukan tanah sewaan, tanah tempat kita kos. Tapi kita bilang ini tanah yang Tuhan berikan kepada saya. Saya umat perjanjian, Tuhan taruh saya di tanah ini. Indonesia juga punya perjanjian dengan Tuhan. Karena kita mengerti itu, maka kita datang kepada Tuhan. Dan kita mengekspresikan 4 tindakan yang mencerminkan kesungguh-sungguhan kita. Tuhan, kenapa ini terjadi dengan negeri kita?
So 4 tindakan ini saudara, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama disebut merendahkan diri, yang kedua berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat. Kita mau lihat dengan cepat saudara. Semoga saudara bisa menangkap makna dari masing-masing kalimat ini. Ya. Yang pertama disebut merendahkan diri. Merendahkan diri artinya apa? Mengakui adanya pemberontakan kepada Allah. Mengakui ada tindakan-tindakan yang dilakukan yang tidak menyenangkan Tuhan. Bahkan mungkin membuat Tuhan marah gitu ya. Siapa bilang Tuhan gak pernah marah? Hyper Grace yang bilang saudara ya, oke. Nah saudara, jadi tindakan pertama menyadari semua ini terjadi, umat perjanjian pasti tanya, apa yang aku lakukan yang sebenarnya itu adalah tindakan pemberontakan dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Merendahkan diri juga berarti bergantung sama Tuhan. Tuhan, kepadamu lah aku berontak. Ternyata aku lakukan tindakan-tindakan ini, bukan hanya pribadi ini saudara ya. Tapi kita sebagai warga kota, kita sebagai warga provinsi, bahkan kita sebagai warga Indonesia. Lakukan apa gitu. Saudara, di dalam kitab Tawarik, ya kan 2 Tawarik 7 ayat 14 kan kitab Tawarik saudara ya. Jadi saya hanya mau lihat kitab Tawarik untuk saudara bisa membayangkan seperti apa Tuhan mau ngomong lewat kitab ini. Bagaimana merendahkan diri dinyatakan di dalam kitab Tawarik. 2 Tawarik pasal 33, saudara menceritakan seorang raja yang super jahat namanya Manase. Raja Yehuda yang super jahat. Kenapa dia jahat? Nomor 1, dia masukin patung penyembahan berhala ke bait Allah. Kurang ajar enggak saudara? Nomor 2, dia korbankan anak-anak sebagai persembahan kepada dewa. Wow, mana ada raja yang lebih jahat dari ini, kira-kira gitu saudara. Tapi di dalam 2 Tawarik 33 ayat yang ke-12, saudara ketika itu Tuhan tentu ketemu dengan raja kayak Manase, Tuhan lakukan sesuatu. Tuhan kirim belalang dari timur, bukan binatang belalang. Kalau belalang dikirim Tuhan itu saudara ya, beda dengan belalang yang kita lihat. Mungkin belalang ada 10 di pohon. Kalau Tuhan kirim belalang itu langit gelap, matahari ketutup saudara, karena jutaan belalang gitu ya. Jadi kayak sebuah pasukan yang besar. Nah Tuhan kirim belalang dalam arti bukan binatang, tapi pasukan Asyur datang dari timur. Mau hajar si Manase ini. Melihat semua itu terjadi, 2 Tawarik 33 ayat 12 katakan begini. Dalam keadaan yang terdesak ini, Manase berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Saudara, kitab Tawarik mau nunjukin kenapa kita disuruh dikatakan merendahkan diri. Kitab Tawarik nunjukin bahkan orang yang paling jahat sekalipun, orang yang paling memberontak kepada Tuhan sekalipun seperti Raja Manase, masih bisa dijamah hatinya sedemikian rupa sehingga dia merendahkan diri. Wow, bagi saya ini luar biasa. Saudara pengen tahu kok bisa ada orang sejahat itu bisa merendahkan diri? Siapa itu Manase? Manase itu keturunan Raja Daud. Saya lupa itu cicit keberapa ya. Cicit punya cicit, kira-kira gitu ya. Keturunan ke-6 atau ke-7, cicit punya cicit. Ternyata dia keturunan Raja Daud. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Sedemikian berkenannya Tuhan sama Daud sampai Tuhan janji begini. Daud, keturunanmu akan duduk di tahta kerajaan ini selama-lamanya. Asalkan dia taat dan berbalik kepadaku.
Wow, jadi saya menemukan gini loh saudara. Karena Daud nenek moyangnya ikat perjanjian dengan Tuhan dan Tuhan berjanji untuk seluruh keturunannya. Maka meskipun ada keturunan yang jahat saudara, kayak Manasye ini, bukan hanya jahat, super jahat, tapi masih ada anugerah. Di mana orang yang super jahat masih bisa merendahkan diri. Melihat apa? Melihat ini belalang, melihat hujan gak turun, melihat penyakit sampar. Hatinya masih bisa melunak. Sehingga dia merendahkan diri, datang kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Saya mau bilang begini saudara. Saudara ini keturunan Daud. Saudara ini keturunan sang anak Daud. Karena di dalam perjanjian baru, sang anak Daud itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Karena saudara keturunan dari Tuhan Yesus Kristus, maka saudara pasti bisa merendahkan diri. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini ciri yang kuat, merendahkan diri. Yang kedua saudara dikatakan berdoa. Oke, berdoa yang seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Tawarik saudara. Ternyata bukan doa yang sembarang doa. Jadi saya nggak mau ngomong doa yang lain, saya hanya mau ngomong doa di dalam kitab Tawarik. Di mana tadi 2 Tawarik 7 ayat 14 kita baca sebagai teks Alkitab utama kita pagi hari ini saudara. Di dalam kitab Tawarik apa yang terjadi dengan raja-raja keturunan Daud. Ada raja yang super jahat kayak Manasye, merendahkan diri, hatinya dijamah oleh Tuhan. Ada raja-raja yang bagus seperti Yosafat misalkan, ada seperti Raja Asa saudara. Apa yang mereka lakukan? Kayak Yosafat. Pada waktu dikepung oleh musuh yang sangat banyak. Demikian juga dengan Asa. Kalau musuh mengepung Israel, itu perbandingan jumlah pasukannya minimal 1:2, saudara ya. Minimal pasukan musuh itu 2 kali lipat lebih banyak daripada kekuatannya si Yehuda. Gitu. 2 kali lipat. Di dalam kasus Asa, di dalam kasus Yosafat mungkin lebih banyak dari itu. Dan mereka terjepit, mereka nggak punya kekuatan. Mau pakai strategi militer apapun mereka pasti kalah. Apa yang dilakukan oleh raja-raja keturunan Daud ini kayak Yosafat? Mereka berdoa saudara. Dan doa yang mereka naikkan adalah doa yang membalikkan keadaan. Musuh yang datang dengan pasukan 2 kali lipat, 3 kali lipat dari kekuatan umat pilihan. Dibalikin sama Tuhan. Mau seberapa besar musuhnya sekalipun, kalau Tuhan ikut berperang karena doa-doanya raja yang kenal Tuhan ini, maka musuh pasti dikalahkan. Jadi ini bukan sembarang doa, tapi doa yang membalikan keadaan. Siapa yang percaya? Hari ini Indonesia butuh doa-doa yang seperti ini dan kitalah yang harus berdoa seperti ini. Berikan tepuk tangan. Saudara, saya nggak punya bakat untuk dorongin doa. Saudara, doa gitu ya. Tapi biarlah firman Tuhan ini menyentuh hati saudara, membangkitkan iman saudara. Saudara tahu engkaulah umat perjanjian dan umat perjanjian pasti berdoa pada saat tidak ada hujan, pada saat belalang pelahap muncul, pada saat penyakit sampar merajalela. Bukan karena perkataan saya nggak bisa bujukin saudara. Tapi firman Tuhan sedang meluncur dari surga hari ini ke tempat ini. Dan dia tidak mungkin gagal. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, dia tidak mungkin gagal. Untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk umat perjanjian di tempat ini. Kita juga diingatkan, doa yang kita butuhkan hari ini adalah doa yang terakhir yang dicatat di dalam Alkitab kita. Saudara pengen tahu doa yang terakhir dicatat di dalam Alkitab kita apa? Kita baca Wahyu 22 ayat 20 nih, di slide ini. Ya di slide ini tadi aja, munculin slide-nya lagi. Oke, ini doanya. 2, 3. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ini doa kita.
Jadi kita diminta untuk mempersiapkan diri, berjaga-jaga dan merindukan kedatangan kita. Karena kita tahu Sang Tuhan akan kembali dan akan meminta pertanggungjawaban kita. Apa yang kamu lakukan dengan satu talenta yang aku berikan kepadamu, dengan 2 talenta yang aku berikan kepadamu, dengan 5 talenta yang aku berikan kepadamu? Apa yang kamu lakukan dengan penugasan yang aku berikan kepadamu? Bukankah aku tugaskan engkau untuk merawat hamba-hamba ini, untuk merawat jiwa-jiwa ini? Ini semua perumpamaan Tuhan Yesus, saudara ya. Jangan sampai kita, oh saya ada tugas ya, saya pikir Bapak Gembala aja yang ada tugas. Saya nggak ada tugas kalau buat jiwa-jiwa, saya tugasnya cari duit. Ayo, ini doa yang terakhir. Saudara, saya percaya ini doa yang sangat penting. Supaya kita tetap merindukan Tuhan datang segera dan berjaga-jaga. Berjaga-jaganya dengan apa? Dengan ini tadi. Siap-siap. Tuhan minta pertanggungjawaban. Lakukan tugas kita. Lipat gandakan talenta kita. Berjaga-jaganya bukan dalam bentuk, katanya tanggal 24, 25 akan terjadi pengangkatan. 24-25 September 2025. Kalau saudara lihat YouTube, saudara ya, itu gencar banget. Ya kita tunggu aja saudara ya, tapi kita bukan nungguin tanggalnya, bukan. Salah fokus. Kita tungguin Tuhan Yesusnya dengan melakukan tugas kita. Yang mengerti katakan amin. Yuk berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jangan, katakan kiri kanan, jangan ngitung tanggal. Ya oke. Saya ada di Sinode GBI, gitu ya. Jadi begitu ini muncul, saudara, dan dilihat siapa nih yang ngomong. Oh, pendeta GBI, waduh, ini kita yang harus padamin api, gitu saudara ya. Kasih penjelasan segala macam ke Sinode GBI, gitu. Oke, tapi saya percaya di Tiga Raksa enggak ada yang seperti itu, saudara ya. Haleluya. Nah, yang ketiga sekarang. Tadi diminta merendahkan diri, kita diminta berdoa. Yang ketiga diminta apa? Mencari wajah Tuhan. Apa yang dimaksud dengan mencari wajah Tuhan? Mencari wajah Tuhan tidak lain. Artinya adalah penyembahan kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Penyembahan diwujudkan di dalam ibadah seperti yang kita lakukan hari ini. Penyembahan diwujudkan di dalam kehidupan kita pada waktu kita bekerja, pada waktu kita studi, pada waktu kita kerjain proyek, pada waktu kita ada di toko, pada waktu kita usaha kecil dan seluruh aspek kehidupan kita. Sadarkah kita bahwa itu kita persembahkan untuk Tuhan atau enggak? Sadarkah bahwa kita melakukan semuanya untuk Tuhan atau enggak? Kalau ada orang Kristen di gereja sadar, saya nyanyi untuk Tuhan. Tapi di luar, waktu kerjain proyek, saya dapatin uang ke kantong saya sebesar-besarnya. Bukan untuk Tuhan, yang penting saya kaya. Bisa beli motor mewah, mobil mewah, di garasinya jejer ada 5 mobil mewah. Orang Kristen yang seperti ini penyembah palsu. Saya berani ngomong ini karena ini berdasarkan firman Tuhan. Amos pasal 5. Penyembah palsu. Saya berdoa di tempat ini semuanya adalah penyembah-penyembah yang sejati. Di gereja benar-benar sembah Tuhan, kasih nyanyian untuk Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita, kasih seluruh aspek kehidupan kita, pekerjaan kita, semuanya untuk Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini namanya mencari wajah Tuhan. Saya sekarang mulai ngerti kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi. Banyak orang Kristen yang namanya pun sangat Kristen tidak mencari wajah Tuhan, tapi mencoreng wajah Tuhan. Saya berdoa kita semua boleh cari wajah Tuhan. Dimulai dari dalam. Kenapa orang bisa cari wajah Tuhan? Bukan sekedar saya orang Kristen mesti datang ke gereja. Bukan sekedar saya orang Kristen harus berdoa.
Saya orang Kristen harus berpuasa, bukan karena harusnya. Saya cari wajah Tuhan karena saya pengen. Karena saya rindu. Itulah sebabnya saya berdoa. Bukankah doa itu bercakap-cakap? Dan percakapan dimulai dengan kerinduan. Saya pengen ngomong dengan satu sosok pribadi, karena itu saya berdoa. Ayo kita mulai dari dalam. Saudara, hari ini kita berdoa. Kalau mungkin kehidupan rohani kita, baca Alkitab susah banget gitu ya. Berat banget. Kalau mungkin doa kayaknya jadi rutinitas, kita nggak mau, kita tidak lakukan doa bukan karena kita mau dan rindu gitu saudara. Ayo hari ini doa, Tuhan, aku ini umat perjanjian. Aku diminta mencari wajah Tuhan. Tuhan, berikan roh yang lapar, roh yang haus untuk mencari sungguh-sungguh wajah Tuhan. Berikan kerinduan yang dalam. Istri dari masa depan aja bisa datang saudara demi kerinduan akan suaminya. Masa kita nggak bisa saudara sungguh-sungguh cari Tuhan. Yang mau sungguh-sungguh cari Tuhan katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan. Oke. Yang terakhir. Tadi udah diminta apa? Merendahkan diri, berdoa, lalu mencari wajah Tuhan. Yang terakhir apa? Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Saudara lihat kata-katanya, ini Alkitab. Bukan berbalik dari jalan yang jahat, tapi berbalik dari jalan-jalan yang jahat, berarti ada sekumpulan, ada banyak saudara. Oke, apa artinya berbalik dari jalan yang jahat? Berbalik dari jalan yang jahat itu berarti Tuhan lagi ngomong sama kita. Kamu harus, kalau kamu umatku, kalau kamu berbakti kepadaku, kalau kamu menyembah aku, kalau kamu beribadah kepadaku, maka engkau juga harus alami perubahan hidup. Jangan dari dulu sampai sekarang begitu ya begitu doang, jahat ya jahat. Ada lagi yang jahat jadi super jahat. Yang jahat sekarang jadi berkurang kejahatannya atau jadi baik. Yang cinta uang gimana sekarang harusnya? Berkurang cinta uangnya, berganti jadi cinta Yesus dan jadi orang yang murah hati. Berubah adalah tanda kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dan seringkali kalau kita mikirin berbalik dari jalan yang jahat, kita yang kita pikirin itu dosa-dosa pribadi, dosa-dosa personal. Oh, saya ini harus kurangin ini gitu ya. Oh, enggak betul. Tapi jangan lupa loh saudara, 2 Tawarik 7 ayat 14 itu bicara Tuhan ngomong sama umatnya dan kepada tanah yang dia berikan. Ini bukan lagi ngomong sama satu orang saja. Bukan lagi ngomong sama pribadi tapi lagi ngomong sama sekumpulan orang. Jadi Tuhan mau kita hari ini berbalik dari dosa-dosa korporat sebagai orang Indonesia. Dan 2 Tawarik 6 ayat 26 bicara ada dosa korporat. Bukannya dosa pribadi. Tapi sebagai bangsa, sebagai warga kota, kita punya dosa-dosa korporat ini. Coba lewat 2 slide. Kita pengen tahu ya, satu lagi. Tahun 1977, seorang budayawan dan wartawan namanya Mohtar Lubis bikin sebuah pidato yang sangat menggemparkan waktu itu. Kemudian itu dibukukan, judulnya Manusia Indonesia. Di dalam buku ini dia sebutin ciri-ciri manusia Indonesia. Ingat, ini tahun 1977. Kira ini 49 tahun yang lalu. 48 tahun yang lalu. Dia bilang orang Indonesia itu munafik. Ngomongnya A, lakukannya B. Ngomongnya berantas korupsi, hukum mati koruptor, perbuatannya korupsi. Enggan bertanggung jawab. Bukan saya Pak, ya Pak Gembala, saya bantu-bantu aja. Nah bantu-bantu bagus saudara ya, tapi seringkali kata bantu-bantu, jangan kasih tugas saya bantu-bantu aja. Tuhan ini aku dan utuslah dia, kira-kira gitu saudara ya. Enggan bertanggung jawab.
berjiwa feodal gitu ya. Wow, jadi hormati. Kamu nggak tahu siapa saya? Nggak tahu Pak, Bapak orang. Iya tahu orang, tapi orang yang mana gitu. Pengen dihormati, kamu nggak tahu siapa saya. Oke ya, saya sebagai hamba Tuhan nggak keberatan, kursinya sama dengan jemaat, nggak keberatan saudara. Jamnya sama dengan jemaat, nggak keberatan. Mobilnya sama-sama, nggak keberatan gitu buat saya pribadi. Kenapa? Sama, kita sama gitu ya. Tapi jiwa feodal yang diwariskan dari penjajahan Belanda membuat ini begitu kuat nih gitu ya. Bos-bosan ini gitu. Percaya tahyul, nggak bisa pakai akal sehat. Jangan vaksin, vaksin itu ada chip 666. Udah dijelasin sama profesor, sama dokter, nggak ada chip 66, tetap aja percaya ada chip 66. Percaya tahyul. Pak, saya nggak percaya tahyul Pak. Iya, tahyul tuh bukan hanya sekedar percaya jin, percaya gitu saudara ya. Tahyul ini sekarang mengambil bentuk modern, namanya hoax. Namanya teori konspirasi saudara. Berwatak lemah, gampang menyerah, pengen cepat-cepat dapat hasil. Kalau nggak cepat dapat hasil, menyerah gitu saudara ya. Jadi pilih semuanya yang cepat-cepat dapat duit. Yang terakhir, borok mental, korupsi. Tahun berapa ini saudara? Sekarang tahun? Kalau kita lihat ini, kayaknya ya sekarang juga begini, betul gak saudara? Kita, manusia Indonesia, perlu meninggalkan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Saya mau bilang ini adalah kita. Ngaku aja saudara. Dalam bentuk apa kita munafik, enggan bertanggung jawab. Termasuk saya sebagai pendeta nih saudara. Korupsi. Dalam bentuk apa? Ngaku aja. Karena Tuhan minta kita hari ini berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Yuk, saya undang di pujian penyembahan. Saya percaya kita semua umat pilihan Tuhan mendengarkan seruan Tuhan ini. Tuhan ini kami, saya undang kita bangkit berdiri. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa. Ini kami ya Tuhan. Umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Ya Tuhan. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan. Pulihkan, Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan.
kepadamu ya Tuhan, sebagai orang Indonesia, sebagai warga kerajaan Allah, umat yang dipilih oleh Tuhan, umat yang punya perjanjian dengan Tuhan dan tinggal di Indonesia. Kami datang kepadamu meminta ampun dosa-dosa kami, dosa-dosa korporat. Ampuni ya Tuhan, ampuni Tuhan. Kami sering menyakiti hati-Mu. Kami sering hidup tidak berintegritas. Kami sering hidup cinta uang. Kami sering hidup tidak di dalam kebenaran, tapi di dalam tahyul dan kebohongan. Tuhan, ampuni setiap kami. Ampuni setiap kami, Tuhan. Ampuni setiap kami. Ampuni kami kalau kami tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi dengan Indonesia hari-hari ini. Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Raba. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Saya bersalah, saudara bersalah di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Dan curahkan anugerah-Mu saat ini buat setiap kami. Kami bersyukur, bahkan raja yang paling jahat sekalipun, Manasye, masih bisa merendahkan diri dan mencari Tuhan. Jamah setiap kami ya Tuhan. Curahkan anugerah-Mu dan jamah setiap hati supaya kami mencari wajah Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Mari kita doa dalam roh. Engkau mendengar doa-doa kami ya Tuhan. Tuhan, pulihkan. Tuhan, pulihkan, Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Serukan haleluya. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami diberkati siang ini. Haleluya, amin. Mari silakan duduk kembali. Pengumuman Minggu 7 September 2025. Doa Pengerja Rayon 3 diadakan pada hari Kamis 11 September 2025 pukul 19 malam di GBI Modern Land. Wajib hadir bagi seluruh pengerja dan aktivis Rayon 3. Healing Center diadakan pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 pukul 19.30 malam bertempat di Chapel Kana GBI Modern Land. Kami rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan sakit penyakit atau pergumulan lainnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis dan bertumbuh dalam pengenalan kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi para pengerja setelah ibadah selesai. Mari kita membawa persembahan persepuluhan atau persembahan yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan. Selamat memberi. Bagi pasangan yang akan melakukan pemberkatan atau peneguhan pernikahan, harap memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Pengajuan minimal 6 bulan sebelum tanggal pernikahan. 2. Wajib mengikuti kelas bimbingan pranikah. 3. Mengisi formulir pernikahan yang dapat diambil di counter ibadah raya.
serta melampirkan berkas-berkas yang diperlukan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi counter ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan, sorakan haleluya. Ya, shalom. Berapa banyak diberkati pagi hari ini, lambaikan tangan. Atas nama Gembala, pengerja dan jemaat GBI Tiga Raksa, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Dr. Hendrik Timadius, bahkan sebagai gembala juga di GBI Rembrandt. Kiranya Tuhan Yesus terus berkati Bapak, keluarga dengan berlimpah-limpah-limpah. Adakah di antara Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir, bisa melambaikan tangan kalau ada yang baru pertama kali hadir? Baik, tidak ada. Katakan kanan kirinya, kita harus berdoa buat Indonesia. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Hari ini Bapak Gembala kita melayani di GBI HOH. Mari kita terus dukung dan doakan hambanya. Pengumuman yang pertama, doa terobosan GBI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Rabu 10 September 2025 jam 19.30 di tempat ini. Mengundang setiap Bapak Ibu untuk hadir. Yang kedua, doa pagi akan dilakukan pada hari Sabtu 13 September 2025 jam 5 pagi di tempat ini. Kita bersama-sama mencari wajah Tuhan, mengundang setiap kita untuk hadir. Yang ketiga, ibadah Youth GBI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Sabtu 13 September 2025 jam 19 di tempat ini. Mengundang setiap anak-anak muda untuk hadir. Mana suaranya anak-anak muda? Ada video enggak, Bang? Ya, kita di anak-anak Youth akan ulang tahun di tanggal 4 Oktober. Enggak ada. Diperhatikan biasanya kalau hadir di ulang tahun tuh bisa 200 orang. Ya Bang Erik ya, lebih ya. Saya harapkan nanti tanggal 4 ya, 4 Oktober jangan lupa. Yang berikutnya, ibadah minggu depan, Minggu 14 September 2025, ibadah pertama sampai ketiga akan dilayani oleh Bapak Gembala kita. Yang kelima, dalam rangka mendukung Natal kita tahun ini di tanggal 14 Desember 2025, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk kita boleh menabur bersama-sama dengan mengisi form janji iman. Yang keenam, telah disediakan kotak untuk permohonan doa. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, bisa mengisi form permohonan doa dan dimasukkan ke kotak permohonan doa yang ada di tangga masuk. Kemudian yang ketujuh, berita duka cita, telah pulang dipanggil Bapa di surga, ada 2, mama dari Ibu Rianti. Bu Rianti ini pendoa kita, atau mama mertuanya Bapak Yosep, asar kita, di hari Sabtu 6 September 2025.
Kemudian ada yang kedua, mama dari Ibu Diah atau mama mertuanya Pak Rudi Sa'ya. Itu jemaat GBI 3 Raksa yang ada di PWS hari kemarin Sabtu 6 September. Atas nama Gembala, pengerja dan jemaat, kami turut bersimpati yang mendalam, kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang terakhir, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum dan persembahan bagi Natal kita, dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persepuluhan, bisa maju ke depan dan dimasukkan ke kota yang tersedia. Demikian pengumuman hari ini, mari kita memberi dengan sukacita. Sekarang saatnya kita memberi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami diberkati di ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan. Dan biarlah berkat yang sama terjadi di ibadah yang kedua. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Hendrik Timadius. Pakai menjadi alat kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan di saat akhir ibadah ini ya Tuhan, untuk setiap kami mau menabur, biar kami mau menabur dengan sukacita. Kami menabur buat persembahan umum, buat persembahan ya Tuhan Natal kami ya Tuhan. Dan umat-Mu yang akan mengembalikan persepuluhan sebagai bentuk kasih kami kepadamu. Maka Tuhan sendiri akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dan menghardik belalang pelahap. Itu terjadi atas setiap kami. Dan kami siap memberi dengan hati yang bersukacita, yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Let's God Lord Jesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dalam nama Yesus kami terima
Ulanglah dan bawalah berkat Tuhan, segala berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, anugerah Tuhan Yesus yang ajaib dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.